Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Nah, untuk pelajaran hari ini, sebelum kita memulainya, mungkin saya tanya dulu ya, gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Baik, Pak. Oh, iya. Pak, syukur ya untuk semuanya, saya juga baik. Mungkin semuanya udah siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk memimpin doa kepada salah satu siswa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk yang telah memimpin pada hari ini untuk doa pembukaannya. Nah, semoga kita sampai lancar ya sampai ke nanti pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran juga akan saya absen dulu ya satu persatu. Nah, untuk Merjun Hadir, Pak. oke, kemudian Seli, Hadir, Pak. yang berikutnya Nova. Hadir, Pak. Oh iya, dan semua bagus sekali ya untuk hari ini, semangat semua untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, karena kita sudah semangat, kita sudah berdoa. Nah, jadi untuk hari ini saya akan memulai pembelajaran kita. Nah, untuk mata pelajaran kita ini atau materi yang akan saya bawakan ini yaitu tentang uang. Nah, uang sendiri mungkin dari kalian anak-anak mungkin sudah ada yang mengetahui atau apa itu uang. Saya, Pak. Iya, silakan. Uang adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat tukar dalam masyarakat. Iya, betul sekali, uang tersebut merupakan suatu alat. Nah, bahwa perlu diingatkan bahwa uang ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk transaksi. Nah, tentunya harus diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, kita lihat bahwa uang di sini merupakan alat tukar yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran, baik itu pertukar antara mendapatkan suatu barang atau mendapatkan suatu jasa seperti itu. Nah, terkait dengan pengertian uang mungkin sudah paham semua mungkin ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian, apa saja sih fungsi uang menurut kalian ya? Untuk apa uang tersebut? Silakan. Sebagai alat tukar dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oh iya, sebagai alat tukar. Nah, betul sekali. Nah, tentunya uang ini digunakan untuk membayar sesuatu pada transaksi kita ya, setiap kali melakukan kegiatan ekonomi seperti itu. Nah, yang sebenarnya fungsi uang ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Nah, yang pertama fungsi asli, di mana di sini fungsi asli uang bisa kita ketahui yang pertama itu sebagai alat tukar. Nah, artinya uang ini kita gunakan untuk transaksi tukar menukar suatu barang ataupun jasa di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan kita. Nah, kemudian fungsi asli yang kedua yaitu sebagai alat ukur. Nah, di mana uang sendiri digunakan untuk mengukur sesuatu. Misalnya untuk mendapatkan sebuah pulpen ini, kita membutuhkan uang senilai Rp5.000 untuk mendapatkan benda ini yaitu pulpen. Nah, seperti itu fungsi dari uang ini sendiri. Nah, kemudian yang ada juga fungsi turunan atau ini merupakan fungsi yang secara umum ya dalam penggunaan uang. Nah, biasanya uang ini digunakan atau difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, artinya tadi sudah saya jelaskan, ini digunakan untuk transaksi kita di dalam kegiatan sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan kita. Nah, kemudian ada fungsi turunan yang kedua sebagai penunjuk harga. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa fungsi asli uang yaitu sebagai alat ukur. Artinya bahwa
Uang digunakan untuk menunjukkan atau menentukan sebuah barang. Ini tadi pulpen seharga 5.000, yaitu menunjukkan harga pulpen ini sebesar Rp5.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk pembayaran hutang. Nah, uang juga dapat kita gunakan melunasi hutang kita. Kemudian ada fungsi turunan yang keempat. Nah, fungsi turunan yang keempat ini biasanya ini di sini sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, untuk maksudnya menimbun kekayaan ini artinya bahwa kita dapat menyimpan uang. Misalnya nanti kalian mau menabung ke bank seperti itu. Jadi uangnya ini akan ditabung di bank sebagai simpanan untuk menimbun kekayaan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk terkait fungsi uang mungkin sudah paham semuanya atau belum? Pak. Oh iya, baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang. Nah, menurut kalian apa saja jenis uang itu? Silakan, mungkin ada yang tahu? Pak, Ya. seperti uang logam atau uang kertas. Oh iya, itu merupakan salah satu jenis-jenis uang yang berdasarkan bahan pembuatannya seperti itu. Nah, biasanya uang kertas ini dibuat agar tidak mudah robek seperti itu, dan nominalnya juga cenderung besar. Misalnya uang 5.000, 10.000 atau 100.000. Nah, kemudian untuk uang logam sendiri terbuat dari logam, baik itu emas maupun perak. Nah, biasanya nominalnya itu relatif kecil, biasanya itu 100 perak, 500 perak ataupun 1.000 perak. Nah, seperti itu. Kemudian jenis uang juga berdasarkan nilainya, yaitu yang pertama bernilai penuh. Nah, uang juga nilai intrinsnya ini sama dengan nilai nominalnya. Artinya bahwa misalnya kita ini nilai emas pada uang logam yaitu 500. Nah, artinya itu sama dengan nominalnya yaitu 500. Kemudian yang berdasarkan nilainya juga dibagi menjadi bersifat tidak penuh, di mana nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, seperti itu. Kemudian untuk jenis uang juga didasarkan pada lembaga yang menerbitkan. Nah, di sini maksudnya adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama uang kartal. Nah, uang kartal di sini diterbitkan oleh bank sentral. Biasanya untuk di Indonesia sendiri itu bank sentral itu yaitu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini mengeluarkan atau menerbitkan uang logam ataupun kertas untuk disebarkan kepada masyarakat yang dimana akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu uang giral. Nah, uang giral ini bentuknya seperti cek, biliet giro. Nah, biasanya uang giral ini digunakan oleh atau uang diterbitkan oleh bank umum seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan kawasannya. Nah, ini biasanya dalam uang berdasarkan kawasannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu uang lokal. Nah, uang lokal ini berlaku di suatu negara tertentu, misalnya mata uang peso. Nah, mata uang peso ini hanya berlaku di negara Filipina seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan kawasannya juga uang dikeluarkan jenisnya berdasarkan uang regional. Artinya bahwa berlaku di suatu kawasan tertentu, misalnya di kawasan Eropa ataupun di contohnya mata uang euro yang dapat digunakan oleh Jerman, Spanyol, Austria, Spanyol dan lain-lain. Nah, kemudian berdasarkan kawasannya juga uang dikelompokkan menjadi uang internasional. Nah, uang internasional ini berlaku di seluruh dunia sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Kemudian contohnya yang dolar Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja serat-serat uang? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Siapa tahu ada yang sudah mengetahuinya?
Syarat uang apa saja syaratnya agar bisa disebut sebagai uang? Diterima oleh masyarakat umum. Iya betul sekali. Nah, uang, salah satu syarat uang yaitu dapat diterima secara umum. Artinya bahwa masyarakat ini menerima bahwa uang ini sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian ada jaminan daripada pemerintah. Nah, pemerintah harus menjamin bahwa uang ini dapat digunakan untuk keperluan masyarakat di dalam suatu negara tersebut. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu nilainya harus stabil, artinya tidak naik turun atau turun terlalu jauh atau naik terlalu jauh, nah seperti itu. Kemudian, syarat uang juga harus mudah disimpan, mudah untuk dibawa, mudah untuk dibagi. Nah, artinya bahwa uang ini nantinya harus bisa memiliki pecahan-pecahan yang kecil. Tidak mungkin kan kalau kita hanya memproduksi misalnya uang 100.000, terus kita untuk berbelanja hanya 50.000. Nah, untuk mendapatkan kembaliannya tentunya kita tidak punya uang lain selain uang 100.000. Makanya uang harus memiliki pecahan-pecahan kecil selain daripada satu jenis saja. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tidak mudah rusak. Uang juga harus memiliki ketahanan yang harus relatif lama ya, karena tidak mungkin kalau kita 1 hari atau 2 hari menggunakannya sudah hancur seperti itu. Baiklah, mungkin dari kalian mungkin ada yang ingin bertanyakan terkait materi yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan. Saya Pak, Oh iya, silakan. apakah bank umum bisa mencetak uang? Kalau terkait mencetak uang, nah perlu kita ketahui bahwa untuk bank umum itu dapat mencetak uang, hanya dapat mencetak uang giral. Nah, uang giral ini bentuknya seperti misalnya kayak cek atau bilet giro seperti itu. Nah, jadi bank umum tetap bisa mencetak uang, namun hanya dapat mencetak uang giral. Tadi sudah saya sebutkan bahwa contohnya seperti cek ataupun bilet giro. Nah, sedangkan untuk uang logam maupun uang kertas itu bank umum tidak dapat mencetak, itu hanya dapat dicetak oleh bank sentral, yaitu untuk kita seperti Bank Indonesia. Nah, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Itu saja dari materi yang sudah saya sampaikan. Lagi silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu, nah sebelum kita pulang, nah saya ada kasih tugas untuk kalian nanti minggu depan masing-masing mengumpulkan hasilnya atau menceritakan terkait dengan apa sih Bank Indonesia itu dan bank-bank umum yang ada di Indonesia. Oke? Baik, Pak. Nah, ya, untuk sebelumnya karena berhubung mungkin dapat saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Nah, untuk berdoanya silahkan untuk dari kalian yang memimpin. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baiklah, karena terima kasih sudah memimpin doa untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhirinya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali.